Unit Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan Banjarmasin menggelar pertemuan rutin sekaligus silaturahmi bersama para tenaga pendidik wan honorer. Kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka untuk menyampaikan berbagai aspirasi wan persoalan yang dihadapi tenaga pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Banjarmasin yang diselenggarakan di Aula SMP Negeri 10 Banjarmasin. Unit Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan Banjarmasin menggelar pertemuan rutin sekaligus silaturahmi bersama para tenaga pendidik wan honorer Kamarian Jumat 12 Desember 2025. Kegiatan yang menjadi ruang dialog terbuka untuk menyampaikan berbagai aspirasi wan persoalan yang dihadapi tenaga pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Banjarmasin ini diselenggarakan di Aula SMP Negeri 10 Banjarmasin. Dalam pertemuan, sejumlah isu mengemuka, terutama terkait pembenahan infrastruktur sekolah serta nasib tenaga honorer yang belum diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Salah satu tenaga honorer bidang pendidikan anak usia dini, Feby Wahtakoni Prima TV menyatakan tenaga honorer yang belum terakomodir dalam pengangkatan P3K paruh waktu dapat diorganisir dan difasilitasi untuk melakukan audiensi dengan DPRD Banjarmasin, sehingga para honorer dapat menyampaikan berbagai keluhan, khususnya terkait kada masuknya mereka dalam skema pengangkatan P3K paruh waktu yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah Wandiklat Banjarmasin. Rata-rata tenaga honorer di lingkungan Dinas Pendidikan Banjarmasin telah memiliki masa kerja antara 3 hingga 5 tahun, namun belum mendapatkan kejelasan status kepegawaian. Yang honorer tidak lulus paruh waktu bisa diorganisir dan bisa dipertemukan audiensi bersama wakil rakyat. Mudah-mudahan kami yang tertinggal tidak diangkat paruh waktu ini bisa dapat diangkat juga seperti teman-teman yang sudah dilantik, karena kami sudah menghonor ada yang lebih dari 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang 8 tahun. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian pemerintah Kota Banjarmasin dan perwakilan dari rakyat Kota Banjarmasin. Harapannya apa nih? Jadi harapan kami bagi honorer yang tertinggal paruh waktu bisa dilantik dan dapat diperhatikan oleh semua wakil rakyat DPRD Kota Banjarmasin dan bisa segera mengadakan audiensi bersama kami dan bisa mendengar aspirasi dari kami honorer yang tertinggal ini. Ya. Keluhan disampaikan pula tenaga honorer Sophia Gina yang menyatakan telah mengabdi 4 tahun, namun beberapa rekan seangkatannya justru sudah dinyatakan lulus dan diangkat sebagai P3K. Berdasarkan kabar yang mereka ketahui, salah satu syarat pengangkatan P3K minimal telah 2 tahun bekerja sebagai tenaga honorer. Sudah berapa tahun nih honor di dinas? 4 tahun. 4 tahun. Kak, ini kan beberapa waktu lalu ada pengangkatan P3K per waktu tuh. Semua guru, teknis dan sebagainya. Nah, mungkin Bu Bonpe ini ada yang termasuk atau kada nih di ada kemarin? Ada yang sudah termasuk dan ada yang belum termasuk. Kami dan kawan-kawan yang lain ini belum ada yang termasuk untuk P3K per waktu. Okay. Biasanya kalau untuk P3K per waktu ini minimal berapa tahun Kak bisa masuk ke situ? Apa P3K per waktu itu? Peraturan yang ada yang ulang tahun itu 2 tahun. Oh, inggih. Jadi Bu Hanpiani harapannya apa Kak? Kan Bu Hanpiani rata-rata ada yang 3 tahun 4 tahun nih sudah. Harapannya semoga kami masuk di masukan P3K paruh waktu. Lawan juga bisa ini segera melaksanakan audiensi lah Kak lah. Iya. Menanggapi berbagai aspirasi, Wakil Ketua Unit DWP Dinas Pendidikan Banjarmasin, Mas Riah menyatakan, pertemuan ini bertujuan untuk menampung dan mewujudkan aspirasi para pendidik wan tenaga honorer. Masukan yang disampaikan dapat menjadi perhatian gasan instansi terkait. Persoalan yang diangkat kada hanya menyangkut tenaga honorer, tetapi menyentuh pula kebutuhan peningkatan sarana wan prasarana pendidikan di berbagai jenjang, mulai dari PAUD, SD hingga SMP. Jadi harapan kami dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin kebetulan itu ada TK yang memang di bawah Yayasan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, dan harapan kami semoga dari instansi sesuai dengan bidangnya yang bisa membantu harapan dari guru-guru TK yang di bawah Yayasan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Contoh di bidang PAUD, ada bidang sarana dan prasarana bisa merealisasikan harapan-harapan mereka tentunya dengan sesuai aturan. Tadi apa yang disampaikan Bu? Mungkin terkait infrastruktur atau apa gitu Bu? Ada pembangunan sekolah, rehab berat dan juga pembangunan baru, karena memang ada satu sekolah yang sangat luar biasa parah. Itu adalah sekolah yang masih di bawah Yayasan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, di bawah yayasan kami, binaan kami. Kondisinya sangat luar biasa, rusak berat, dan lokasinya berada di SDN atau
di SDM apa Bu? Telaga Biru 1, di dalam Telaga Biru 1, halaman yang cukup umum karena kadang-kadang tergerus oleh banjir, dan juga bangunan yang cukup tua, dan kami mohon perhatian dari Kepala Dinas Pendidikan tentunya dan juga bidang terkait bisa membantu. Sekretaris Unit DWP Dinas Pendidikan Banjarmasin, Andi, menyatakan berbagai masukan yang disampaikan dalam pertemuan ini diharapkan dapat ditindaklanjuti. Karena kita di pertemuan dengan guru honor serta yang binaan Disdik, ketemu dengan Ibu Wakil Ketua DWP sekaligus anggota Dewan, jadi sangat bagus untuk sharing, terutama masalah P3K paruh waktu kan dia menuntut, terus lagi kita ini yang pembangunan infrastrukturnya, ada sarana prasarana ya, mudah-mudahan terrealisasi. Tapi itu harapan besar untuk guru gitu. Tapi kalau di ini kita maunya Disdik lebih memperhatikan lah ke TK yayasan binaan. Ani berharap pertemuan ini menjadi jembatan komunikasi antara tenaga pendidik, honorer, wan pemangku kebijakan di tengah tantangan dunia pendidikan di Banjarmasin.